Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu yang pertama sesudah Epifani. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Di dalam ibadah ini akan dilayani sakramen baptisan bagi seorang anak warga jemaat. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Alvira Tatiwakeng. Mari kita menghadap Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri, menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya di tengah-tengah persekutuan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita pada saat ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing pada hari ini dari Amsal pasal 23 ayat yang ke-18 yang menyatakan, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang."
terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat silahkan duduk kembali. Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami selama sepekan yang lalu. Mengawali pekan yang baru, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama-Mu, ya Tuhan. Sebagai tanda kami tak mampu menjalani hari hidup kami tanpa-Mu, layakkanlah kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud dan pujian kami yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan dalam hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami dimampukan untuk bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang yang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita melakukan Gita Bakti 156 ayat 1. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pelayanan pujian dari solois Saudara Dion Makagiansar. Dipersilahkan.
Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, dengan darah yang mahal dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezmamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezmamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari mohon bimbingan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kemurahan, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami kembali mengucap syukur untuk kesempatan beribadah bersama yang berkenan Tuhan karuniakan bagi kami. Kami berterima kasih untuk semua hal itu. Dan kembali ya Bapa, melalui persekutuan ini, kami kembali akan belajar daripada firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan dengan karunia Roh Kudus-Mu, sebab kami percaya bahwa hanya oleh kemurahan Tuhan, melalui karya Roh Kudus Tuhan, kami akan dimampukan untuk memahami firman-Mu dan juga menyatakannya dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, sebab kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun.
Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat silahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk pura-pura bahagia itu mungkin akan sangat mudah kita lakukan. Apalagi dalam kaitannya kalau berbagai tantangan datang silih berganti, seolah-olah tak ada lagi jalan keluar. Kita bisa tersenyum di depan orang, kita bisa pura-pura untuk tetap kelihatan ceria. Tapi sekali lagi, mata kita tidak akan pernah sanggup untuk menyatakan kebenaran. Melalui mata, seringkali orang dapat memahami apa dan sedang apa kita saat itu. Apa yang terjadi tentu merupakan cara dan karya yang Allah nyatakan, membuat kita kembali berpikir bahwa kita memiliki keterbatasan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjumpaan bangsa Israel dalam rancangan karya Allah sesuai dalam pembacaan kita pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita tentang bagaimana bangsa Israel lagi-lagi berulah. Melalui pembacaan pada hari ini, kita bisa melihat bahwa konteks pembacaannya adalah bagaimana ketika mereka telah mendengar laporan dari 12 pengintai yang mengintai tanah yang dijanjikan Allah. Apa yang disampaikan oleh para pengintai dalam hal ini 10 orang sanggup merubah yang awalnya ada pengharapan. Ketika dalam perjalanan mereka
memiliki begitu besar harapan bahwa ketika mereka masuk di tanah perjanjian nanti, kehidupan mereka akan baik-baik saja. Tapi sekali lagi, rupanya untuk tetap pura-pura bahagia dalam kehidupan bangsa Israel saat itu masih tidak berlaku. Hal inilah yang pada akhirnya mencoba untuk mengingatkan kita kembali kalau membaca bagian pembacaan pada hari ini. Kita bisa melihat dari ayat 1 hingga ayat yang keempat. Apa yang disampaikan oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka mengeluh. Jadi rupanya apa yang telah Tuhan buat di waktu lampau kepada mereka. Ketika mendengarkan laporan dari 10 orang pengintai, ya kenapa saya katakan 10 dari 12? Karena minus Yosua dan Kaleb ya, mereka tidak menyampaikan hal yang sama. Nah, ketika mereka mendengar itu, ya tadi yang saya katakan, apa yang mereka lihat merupakan pengharapan jadinya. Ini sama saja. Keluar dari mulut harimau, ya lolos dari mulut harimau, masuk ke mulut singa. Sama saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya muncullah sungut-sungut itu. Sungut-sungut yang disampaikan melalui pembacaan kita pada hari ini. Di dalam ayatnya yang kedua, mereka mengatakan, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Jadi Bapak Ibu Saudara, rupanya setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka dalam kehidupan mereka di waktu yang lampau, sekali lagi tiba-tiba pupus. Tidak ada sedikit pun rasa yang tinggal. Semuanya pergi. Karena apa? Karena laporan dari 10 pengintai yang lain. Hal inilah yang kemudian mengingatkan kita kembali bahwa kenapa sampai mereka memilih lebih baik mati di Mesir daripada mereka harus mati di padang gurun. Atau kenapa mereka lebih baik mati di padang gurun daripada mati di tangan orang-orang pemilik tanah perjanjian. Masa Tuhan buat seperti itu? Itulah yang muncul dalam pembacaan kita ayatnya yang ketiga tadi. Ada pertanyaan. Mereka mempertanyakan apa rencana Tuhan. Kalau seperti itu, jalan pikiran Tuhan ini seperti apa? Kira-kira begitu bahasa sederhananya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu bagi kita umat Kristen masa kini tentu bisa memahami bahwa mereka mempertanyakan rencana Allah itu karena mereka memang tidak memahami. Mereka tidak mengerti apa maksud rencana Allah. Kaitannya bahwa kita belajar untuk selalu memahami ketika kita meminta kepada Allah atau ketika kita memiliki banyak sekali rencana, maunya kita semuanya jalannya bagus, lancar, tidak ada konflik, tidak ada tantangan. Begitu kira-kira umat Israel pada saat itu. Nah, pada akhirnya apa yang mereka sampaikan sampai pada puncak penolakan mereka. Di ayatnya yang keempat, kita bisa melihat bagaimana mereka bukan hanya menolak Musa dan Harun, tapi yang terpenting di situ bagaimana mereka menolak Allah. Mereka tidak mau lagi dipimpin oleh Musa dan Harun dan juga Allah.
Mereka menginginkan ada pemimpin yang baru. Ya, karena mungkin menurut mereka pemimpin yang ada sekarang ini tidak bagus. Harus diganti. Ini yang mereka tidak sadari. Bahwa ketika mereka menolak Musa dan Harun, itu berarti bahwa mereka menolak Allah. Karena Allah yang menugaskan Musa dan Harun untuk memimpin umat itu masuk ke tanah perjanjian. Memimpin mereka dalam perjalanan dengan berbagai tantangan yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat dua orang yang berbeda tadi. Dikatakan dalam pembacaan kita tadi ada Yosua dan Kaleb. Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Mereka menyaksikan sendiri bahwa apa yang dikatakan oleh rekan-rekannya itu benar. Mereka tahu bahwa semua yang disampaikan oleh rekan-rekan mereka itu tidak ada yang keliru. Tapi mereka memiliki pemikiran lain. Disinilah beda mereka berdua. Apa yang mereka sampaikan di dalam pembacaan kita tadi sangat jelas sekali dikatakan, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yosua dan Kaleb meyakinkan umat Israel. Mereka menyatakan bahwa semuanya akan diberikan. Jadi semua tantangan itu maksud mereka supaya jangan lagi itu membebani pikiran umat Israel. Tapi ada pengharapan. Ada sedikit jalan keluar yang mungkin bisa mencerahkan pikiran umat Israel saat itu. Ya, apa yang akan mereka terima nantinya. Bahwa negeri yang mereka tuju ini berlimpah susu dan madunya. Dan jika Tuhan berkenan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah proses yang seringkali kita lupakan. Dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kita kepada Tuhan, seringkali kita melupakan bagian ini. Bahwa dari semua rangkaian rencana-rencana keluarga, rencana pribadi, rencana persekutuan, ada otoritas Allah yang akan berlaku di dalamnya jika Tuhan berkenan. Bagaimana dalam semua rencana yang telah kita susun, kemudian ada bagian kalimat itu, jika Tuhan berkenan, semuanya itu akan terjadi, akan diberikan. Banyak dari kita tidak sanggup untuk sampai atau menunggu bagian itu. Banyak dari kita yang tidak sanggup. Kenapa? Kadang-kadang menurut kita Tuhan ini terlalu lama menjawab. Apa yang Tuhan beri ini kenapa tidak sebagus yang saya rencanakan atau minta ya? Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang kemudian mengingatkan kita kembali bahwa rupanya dalam sepanjang kehidupan kita punya keterbatasan dan Tuhan berkarya atas setiap keterbatasan itu. Ayat yang ke-9, kata awal di ayat yang ke-9 ini merupakan rumus yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb. Hanya, ya, mudah sekali, sederhana sekali. Janganlah memberontak kepada Tuhan.
Ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau belajar untuk merasakan setiap kemurahan Tuhan, jangan memberontak kepada Tuhan. Itu yang disampaikan Yosua dan Kaleb. Jangan memberontak, apa yang Tuhan rancangkan itu sudah bagus. Dan itulah yang akan kita bawa sebentar. Yang Tuhan rencanakan bagi kita itu bagus. Walaupun mungkin tertunda. Walaupun mungkin rencana kita tidak bisa berjalan sesuai dengan maunya kita. Tapi sekali lagi, jangan sekali-kali memberontak kepada Tuhan. Karena itu akan membuat kita jadinya akan mencari keselamatan di luar. Mencari jalan keluar lain. Mencari berbagai jalan yang bisa jadi pada akhirnya bukan akan membawa kita dekat kepada Allah, tapi justru akan menjauhkan kita dari Allah. Bapak Ibu Saudara, mari belajar dari Yosua dan Kaleb. Mereka mau melakukan yang baik karena mereka tetap mengingat semua kebaikan Tuhan di masa yang lampau. Mereka diberkati Tuhan. Mereka diberikan kemurahan oleh Tuhan. Sekarang yang jadi pertanyaan, Bapak Ibu Saudara, apakah merasakan hal itu juga? Apakah masih merasakan bahwa Bapak Ibu Saudara hingga pada detik ini bahkan ke depan, apalagi bagi keluarga yang akan membawa anak terkasih Sian untuk dibaptis, apakah masih meyakini bahwa hingga detik ini bahkan ke depan berkat Tuhan masih berlaku bagi kehidupan saya dan keluarga saya? Kalau hal itu masih ada, walaupun mungkin tinggal sedikit, bangun lagi, munculkan lagi. Karena hanya dengan pengharapan seperti itulah kita memiliki keberanian. Kita tidak akan pusing lagi dengan berbagai tantangan yang ada di depan. Karena Bapak Ibu Saudara percaya bahwa dengan berkat Tuhanlah Bapak Ibu Saudara akan sanggup melalui masa-masa yang Tuhan izinkan. Dan bagi keluarga Watimena Hebingadate, ada tanggung jawab keluarga untuk juga menyampaikan kepada anak terkasih Syam bahwa dia juga diberkati Tuhan. Sehingga dia akan tampil menjadi pribadi yang baik. Seorang laki-laki yang akan sanggup untuk menghadapi berbagai tantangan hanya karena Tuhan yang menyertai dia. Selamat menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita masuk dalam penjelasan sakramen baptisan kudus. Sakramen baptisan adalah perintah Yesus dan menjadi meterai terhadap iman seseorang atas penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi dirinya, keluarganya, dan seisi dunia. Melalui sakramen baptisan, seseorang diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa dirinya dan seluruh keluarganya telah dimasukkan ke dalam persekutuan jemaat yang adalah keluarga Allah sebagai wujud kerajaan perjanjiannya. Sakramen baptisan dilayankan hanya satu kali untuk selamanya. Sahnya sakramen baptisan tidak ditentukan oleh banyaknya air atau cara pembaptisan, percik atau selam. Tidak juga karena sudah dewasa atau masih bayi. Sahnya sakramen baptisan adalah jika dilaksanakan dalam persekutuan jemaat
diawali dengan pengakuan percaya, baik secara pribadi maupun oleh orang tua yang mewakili, serta dilayankan sesuai perintah Yesus, yaitu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas bahwa yang paling menentukan dalam sakramen baptisan bukanlah orang yang dibaptis, melainkan Allah Tritunggal yang dalam namanya orang itu dibaptis. Dibaptis dalam nama Bapa meneguhkan bahwa Allah mengikat perjanjian keselamatan dengan kita dan anak cucu kita turun-temurun, bahwa Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya, serta sebagai ahli waris kerajaannya. Dibaptis dalam nama Anak meneguhkan bahwa kita telah dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, serta mengalami pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal serta keselamatan penuh. Dibaptis dalam nama Roh Kudus meneguhkan bahwa Roh Kudus telah berdiam dalam diri kita dan memenuhi kita dengan karunia-karunia-Nya yang ajaib, bahwa Roh Kudus juga membimbing dan menolong kita agar selalu hidup dalam kebenaran, taat dan setia pada firman Tuhan, dan berani bersaksi tentang Kristus serta melayani sesama. Jemaat Tuhan, pada kesempatan ini keluarga Watimena Hebingadate telah meminta dan diterima secara gerejawi agar anaknya dibaptis. Tuhan Yesus bersabda, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Sebelum orang tua mengaku iman percaya mereka, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, Engkau telah menyelamatkan Nuh dan seisi rumahnya dalam bahtera dari hukuman air bah. Engkau telah menyelamatkan umat-Mu Israel dari ancaman Firaun melalui Laut Merah. Engkau juga telah membiarkan air sungai Yordan meliputi putra-Mu Yesus ketika dibaptis. Demi rahmat-Mu dan berdasarkan pengakuan percaya dan janji orang tua, maka kami memohon agar Engkau menerima anak ini dalam perjanjian-Mu dan menjadikannya ahli waris kerajaan-Mu. Oleh karena Kristus telah mati dan bangkit untuknya juga, kiranya oleh jamahan Roh Kudus-Mu, mereka dikuatkan dan terpelihara dalam kasih-Mu. Kiranya melalui bimbingan orang tua dan pengajaran gereja, ia kelak akan mengaku Engkau Bapanya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya, dan Roh Kudus menghibur dan pembaru hidupnya, sekarang dan selamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita masuk dalam pengakuan dan janji orang tua. Kami mempersilahkan orang tua dan para saksi yang anaknya akan dibaptis untuk berdiri. Bersiaplah untuk menyatakan pengakuan percaya dan janji saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus telah mengikat perjanjian keselamatan kekal dengan saudara sekeluarga, dan karena itu anak saudara harus dibaptis sebagai tanda mereka telah dimasukkan di dalam perjanjian keselamatan tersebut? Kedua, apakah saudara-saudara percaya bahwa perjanjian keselamatan Allah tertulis dalam Alkitab, yakni perjanjian lama dan perjanjian baru, dan karena itu saudara-saudara harus dan wajib
selalu mengajarkan dan menjelaskannya kepada anak saudara, sehingga dia berpegang teguh dan tetap hidup di dalamnya? Ketiga, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjadi teladan yang baik kepada anak saudara dan mendidik serta membinanya tentang hidup beriman dan beribadah kepada Yesus Kristus sesuai pemahaman iman dan ajaran yang benar yang berlaku di dalam Gereja Protestan Indonesia bagian Barat? Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Saudara Zahmar Watimena dan istri Yeti Francisca Hebingadate serta para saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar pengakuan dan janji saudara-saudara, serta mengingatkan saudara-saudara bahwa apa yang saudara-saudara ikat di dunia terikat di sorga, dan apa yang saudara-saudara lepaskan di dunia terlepas di sorga. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri untuk menguatkan pengakuan dan janji orang tua serta para saksi. Maka bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku pengakuan iman rasuli. Masing-masing mari berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali, keluarga, orang tua dan saksi maksudnya tetap berdiri. Kidung Muda-Mudi 127. Keluarga Watimena Hebingadate serta saksi. Dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan. Jean Franz Watimena, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Amin. Dengan demikian, saudara dan seisi rumah tangga saudara
telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Penyerahan surat baptis. Silahkan duduk kembali. Gita Bakti 154 sebagai jawaban umat. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa kami tidak akan pernah Tuhan tinggalkan sendiri. Tuhan tidak membiarkan kami menjalani hidup kami sendiri. Berkat Tuhan senantiasa ada, berkat Tuhan senantiasa nyata, dan hal itulah yang kiranya akan terus menguatkan dan memampukan kami ya Bapa, untuk menjalani berbagai tantangan yang mungkin bagi banyak orang hal itu akan sanggup untuk menyurutkan langkah mereka, namun tidak untuk kami Bapa, karena firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa kami dapat tampil berbeda. Kami dapat melihat segala tantangan itu dengan kacamata iman, bahwa Engkau Tuhan ada berkuasa di atas semua tantangan tersebut. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga mengucap syukur oleh karena berkat Tuhan yang telah berkenan mengaruniakan kesempatan bagi keluarga Watimena Hebingadate yang telah membawa anak mereka Sean Franz Watimena untuk menerima baptisan kudus. Terima kasih untuk kehadiran dari saksi yang juga kiranya akan terus menolong keluarga ini untuk membimbing, untuk membawa serta mendoakan anak ini, agar Sean ke depan dapat menjadi pribadi yang baik, pribadi yang akan belajar tentang segala kebaikan Tuhan, pribadi yang kuat yang akan terus menyatakan karya Tuhan
dalam kehidupannya nanti. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa bagi keluarga besar Watimena Hebingadate yang juga telah Tuhan tolong dan pelihara. Biarlah mereka juga senantiasa merasakan berkat dan kemurahan Tuhan dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan karuniakan. Bapa di sorga, saat ini kami juga tidak lupa mau berdoa bagi tim Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru di GPIB Bahtera Kasih ini, yang juga dengan penuh kasih, dengan penuh kesabaran, bahkan dengan segala keterbatasan mereka, Tuhan mampukan, Tuhan telah tolong, mampukan lebih lagi kepada mereka ya Bapa. Mampukan mereka untuk lebih berkarya lagi dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Kami tahu mereka terbatas, tapi kami percaya Tuhan akan memberkati kehidupan mereka, agar mereka pun dikuatkan untuk melakukannya. Bagi kami semua yang Tuhan izinkan melayani bersama pada ibadah saat ini, Tuhan kiranya berkenan memberkati. Kami juga mau berdoa bagi para solois yang telah menyampaikan puji-pujian mereka atau yang akan menyampaikan pujian mereka. Tuhan kiranya berkenan memberkati senantiasa dalam hidup dan karya mereka. Dan bagi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang juga hadir bersama dalam persekutuan ini, dalam setiap karya layan, dalam setiap gumul juang yang dijalani, kami mohon Tuhan menolong dan menguatkan. Kami tahu Tuhan bahwa hanya dalam iman kepadamu lah setiap jemaat-Mu akan dimampukan untuk terus berkarya, bahkan menyatakan kehadiran Allah melalui kehidupan mereka bagi orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Demikian pula pada saat ini, sebentar nanti akan dilaksanakan perkenalan bagi tim Crisis Center. Kami mohon Tuhan memberkati agar tim ini juga senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan yang baik dalam sepanjang tugas dan panggilan mereka. Karena kami percaya Engkaulah Tuhan yang menolong mereka. Kalau sebentar kami akan berpisah, kami percaya Tuhan menolong dan menyertai kami, agar kami dapat kembali dalam damai dan sejahtera Tuhan untuk menyatakan karya Allah bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk berkat dan kemurahan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kembali kita akan mendengarkan pelayanan pujian, kali ini dari adik Nadine Tatiwakeng. Disilahkan. Bapakku datang
percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu. Di hidupku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu. Di hidupku. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Sebelumnya disampaikan kepada jemaat ketika membawa persembahan ke depan melalui jalur tengah dan kembali ke jalur kiri dan jalur kanan. Untuk pelayanan baptisan pada hari ini, orang tua dan saksi dipersilakan memberikan persembahan syukur baptisan ke depan. Ajakan pengucapan syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Allah. Firman Tuhan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak
akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 89 baitnya yang pertama. Amin, amin, amin.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Begitu nyata pemeliharaanmu, Engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup dan memberikan kekuatan serta kesehatan bagi tubuh jasmani kami, sehingga masing-masing kami dimampukan untuk terus berkarya, bekerja, dan melayani. Dalam syukur ini, kami memberikan persembahan syukur dan persepuluhan kami kepadamu. Berkenanlah Engkau menerimanya, serta menjadikannya sebagai alat-Mu untuk mendatangkan berkat, sukacita, dan damai sejahtera di tengah pelayanan gereja-Mu dan dunia ciptaan-Mu. Terus berkati kami ya Allah, dan sungguh hanya kepadamu kami bersandar dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat disilahkan duduk. Kita akan mendengarkan pembacaan SK bagi yang pertama tim Krisis Center GPIB Mupel Sulsel Bara, dan yang kedua surat tugas Satuan Tugas COVID-19 GPIB Mupel Sulsel Bara yang akan disampaikan atau dibacakan oleh DP Mupel, dalam hal ini Sekretaris 2 Penatua Albertina Mual. Waktu dan tempat kami persilahkan. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB Mupel Musyawarah Pelayanan Mupel Sulsel Bara nomor 04.1 Romawi .Mupel .KPTS .2022. Daftar Surat Keputusan BP Mupel GPIB Sulsel Bara. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, BP Mupel GPIB Sulsel Bara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Badan Pelaksana Musyawarah Pelayanan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, BP Mupel GPIB Sulsel Bara, tentang Tim Kerja Krisis Center Mupel GPIB Sulsel Bara. Yang pertama, membentuk dan menetapkan Tim Kerja Krisis Center yang susunan dan personalia sebagaimana lampiran surat keputusan ini. Kedua, Tim Kerja Krisis Center bertugas: 1. Memberi pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan darurat bencana. 2. Menyampaikan laporan lengkap secara tertulis tentang pelaksanaan kegiatan penanganan bencana. Ketiga, Tim Krisis Center diberi wewenang yang pertama mengadakan hubungan ke dalam maupun keluar dalam rangka koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kedua, hubungan keluar diadakan dengan sepengetahuan BP Mupel GPIB Sulsel Bara. Ketiga, mengadakan rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan berkenaan dengan pelaksanaan tugas tim kerja. Keempat, tim kerja bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada BP Mupel. Kelima, tim kerja wajib mentaati tata gereja GPIB dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta peraturan pelaksanaan Mupel GPIB Sulsel Bara. Keenam, surat keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di Makassar pada tanggal 8 Januari 2022, BP Mupel GPIB Sulsel Bara, Pendeta Yuniar Jauhari Ketua 1, Pendeta Margaret Tenu Sekretaris 1.
lampiran surat keputusan BP Mupel GPB Sulsel Bara nomor 04.Mupel.KPTS.2022 tanggal 8 Januari 2022 tentang tim kerja krisis center Mupel GPB Sulsel Bara tahun 2022. Kami mohon yang namanya disebut untuk dipersilakan berdiri. Penanggung jawab BP Mupel GPB Sulsel Bara, Ketua 1 BP Mupel Sulsel Bara, Wakil Ketua Serlinatar, Sekretaris Silvanus Voisepa, Wakil Sekretaris Ineke Valeria Sebeleku, Bendahara Susni Latuperisa, anggota dari GPI Batrakasi Ibu Leni Louis, Jeffrey M. Watimena, Dwi Sasongko. Dari GPB Immanuel Makassar, Charles J. Mandalika, Jordan Omar Waas. Dari GPIB Betania, Dr. Gigi Hans Lesmana, John Carlo Huail, Ivan Rudolf Supakua. Dari GPIB Pamase, Michael Yohanes Souhuat, Gabriel Nathaniel Lambei. Dari GPI Tanah Tojeng, Sen Derek Willy Pangerapan, dari GPB Immanuel Bajene, Bapak Victor. Silakan duduk kembali. Saya tambahkan lagi, ada relawan penanggulangan bencana Mupel GPB Sulsel Bara dari GPB Immanuel Makassar. Yang pertama Julianti Rantung, Erni Tatoya, Giovanni Reilan, dan Yovanka Kristina Paryono. Dari GPB Bukit Saitun, Dr. Veronica Salindeho, Dr. Jane Patiselano, Penina Francis, Ibu Anita Labobar, disilahkan berdiri. Esi Sikal Pange Haulana dan Ibu Ramla Manuputi. Ya, silakan duduk kembali. Yang kedua, surat tugas nomor 03.Romawi 1 Mupel Sulsel Bara .ST. Badan Pelaksana Musyawarah Pelayanan Mupel GPB Sulsel Bara dengan ini memberi tugas kepada saudara-saudara di bawah ini selaku Satuan Tugas COVID-19 Mupel Sulsel Bara. Mohon yang namanya disebut disilahkan untuk berdiri. Penanggung jawab BP Mupel Sulsel Bara, Ketua Budi Mulia Pelupesi, Wakil Ketua Ineke Valeria Sebeleku, Sekretaris Ibu Ane Tomasoa, Bendahara Ibu Verla Nursanti. Untuk bidang seksi komunikasi publik, Koordinator Ibu Jeblina Sitania, anggota Ibu Diana Ambanaga, Michael Sahuat. Bidang penanganan, Koordinator Dr. Uke J. Riupasa, anggota Bapak Paul Huai. Yang kedua, Denny Detan. Bidang pencegahan, Koordinator Saudari Keisha Francis Soplantila, anggota Adi Frederick
Bersadi Talakua, Bapak Eri Darmawan Tatontos, Bidang Pelayanan Gereja, Koordinator Pendeta Priscilla Mailuhu Air, Anggota Pendeta Katrin Saia, yang kedua Patricia Takalawangan. Bidang Bantuan Sosial, Koordinator Nikolaus Asau, Anggota Ibu Lani Parinusa. Koordinator Regio 1 dan 4 Bapak Yulber Buntu Bamba. Tugas dan fungsi Satgas yang pertama, bersama dengan BP Mupol Sulselbara dan dalam koordinasi dengan Satgas COVID-19 Sinodal menyusun kebijakan internal GPIB di lingkup Mupol GPIB Sulselbara dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. 2. Membangun protokol pencegahan dan penanganan. 3. Mengkoordinir pembentukan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi tugas Satgas wilayah. 4. Memberikan masukan kepada BP Mupol Sulselbara yang akan menyampaikan kepada publik tentang perkembangan dampak pandemi COVID-19 terhadap jemaat-jemaat GPIB di lingkup Mupol GPIB Sulselbara dan kebijakan internal GPIB tentang penanganan dan pencegahan COVID-19. Kelima, mengkoordinir kerjasama GPIB dengan pemerintah dan lembaga maupun komunitas lainnya di wilayah Sulselbara dalam rangka mencegah dan menangani pandemi COVID-19. Kepada yang diberi tugas agar mentaati tata gereja dan ketentuan-ketentuan GPIB yang berlaku, melaksanakan penugasan ini dengan penuh tanggung jawab sesuai maksud dan tujuannya, menyampaikan laporan kepada BP Mupol Sulselbara setelah pelaksanaannya. Surat tugas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan. Jika ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Demikian surat ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian semua pihak yang terkait. Makassar, 8 Januari 2022, Badan Pelaksana Pendeta Yuniar Jauhari Ketua 1, Pendeta Margaret Tenu Sekretaris 1. Bapak Ibu, disilakan duduk kembali. Demikian pembacaan surat keputusan BP Mupol tentang tim kerja krisis center GPIB Mupol Sulselbara dan surat tugas Satuan Tugas Adaptasi Kebiasaan Satuan Tugas COVID-19 Mupol GPIB Sulselbara. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua 1 Mupol Sulselbara, Pendeta Yuniar Jauhari MTH. Kami persilahkan. Shalom. Yang terkasih Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar, Pelayan Firman, Pendeta Alvira Yolanda Karambut Tatiwakeng, dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah hari Minggu di GPIB Bahtera Kasih Makassar, baik secara daring maupun luring. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja, pada akhirnya tim Krisis Center Mupol GPIB Sulselbara dapat terbentuk di hari ini. Tim Krisis Center GPIB Mupol Sulselbara seharusnya atau rencananya memang sudah dibentuk dari tahun 2020, namun karena pandemi COVID-19 akhirnya harus tertunda.
Namun bersyukur kepada Tuhan bahwa di tahun 2022 ini tim Krisis Center MUPEL GPIB Sulselbara dapat dibentuk. Kata pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kita tahu bersama bahwa di Indonesia ini letak di wilayah Ring of Fire, ya, ada 129 gunung api yang aktif, dan Indonesia juga terletak di 3 lempeng tektonik yang aktif. Dan karena itu, walaupun Indonesia ini kata plus kolam susu, ya, dan subur, makmur, tapi rawan bencana. Tidak usah jauh-jauh, daerah Majene Mamuju itu terdapat lempeng yang aktif bergerak dan sering terjadi gempa bumi di wilayah itu, dan itu terjadi di awal tahun 2021. Terjadi gempa bumi yang memakan korban jiwa, dan itu mengulang dari gempa bumi yang terjadi sekitar tahun 60-an, yang terjadi tsunami malah pada tahun 60-an. Dan karena itu GPIB mendorong MUPEL dan juga jemaat membentuk tim krisis center, baik di lingkup MUPEL maupun jemaat, untuk mengkoordinasi penanggulangan dan penanganan bencana, dan termasuk pencegahan bencana, baik itu gempa bumi, banjir, dan juga bencana-bencana alam lainnya. Dan puji Tuhan, hari ini Krisis Center MUPEL GPIB Sulselbara sudah boleh dibentuk. Tugasnya jelas. Tugasnya adalah mengantisipasi, mencegah terjadinya bencana, tapi juga menangani, ikut turun tangan dalam menangani bencana alam yang terjadi di wilayah MUPEL Sulselbara, dan juga ikut ambil bagian dalam proses rehabilitasi. Dan walaupun baru terbentuk hari ini, tapi bukan berarti ketika bencana gempa bumi di Majene Mamuju, MUPEL GPIB Sulselbara tidak bergerak. Sudah ada dibentuk tim relawan yang turun ke lapangan dan melakukan pelayanan medis dan juga melakukan penanganan pendampingan psikososial bagi masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi. Dan puji syukur bahwa ketika tim relawan dari MUPEL GPIB Sulselbara turun ke Majene Mamuju, itu mendapat respon yang positif, ya. Masyarakat merasakan dampak dari kehadiran GPIB. Kami hadir di tengah pengungsi dan mereka mengatakan sangat terkesan karena selama ini dari lembaga yang lain itu hanya sekedar kasih bantuan dan pulang, tapi GPIB boleh hadir bersama pengungsi, tidur bersama-sama mereka di tenda, dan melakukan pelayanan kesehatan, serta melakukan pendampingan psikososial. Dan ketika kami pulang, mereka sangat terharu, ada yang menangis, dan itu membuktikan bahwa kesan yang mereka dapatkan itu sungguh mendalam. Kiranya GPIB melalui Krisis Center GPIB MUPEL Sulselbara tetap dapat menjadi saksi di tengah kehidupan masyarakat, khususnya yang terdampak bencana. Kita tidak berharap ada bencana, tapi ketika terjadi bencana kita hadir menjadi saksi Kristus, mewujudkan damai sejahtera Tuhan. Dan puji syukur juga hari ini dibentuk tim Satuan Tugas COVID-19 MUPEL GPIB Sulselbara, dan akan segera bertugas. Dan karena itu kita boleh mendukung tugas-tugas dari
tim Satgas Covid Mupel GPIB Sulselbara. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan adalah melakukan koordinasi dengan BP Mupel Sulselbara dan Satgas Covid-19 Sinodal dalam menyusun kebijakan internal GPIB di lingkup Mupel GPIB Sulselbara dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Ya, jadi Satgas Covid Mupel GPIB Sulselbara ini juga nanti akan memantau pelaksanaan prokes di tiap jemaat di Mupel GPIB Sulselbara, ya. Jadi tim Satgas Covid Mupel GPIB Sulselbara akan memantau jika ada mungkin jemaat-jemaat yang masih kendor prokesnya, mereka akan mengingatkan. Dan tentu Satgas COVID-19 Mupel GPIB Sulselbara akan menyampaikan edukasi bagaimana pelaksanaan prokes di lingkup Mupel GPIB Sulselbara. Kami mohon Bapak Ibu, Saudara dan seluruh jemaat di 16 jemaat GPIB Mupel Sulselbara boleh mendoakan tugas-tugas yang akan dilaksanakan tim Satgas COVID-19 Mupel Sulselbara dan Krisis Center Mupel GPIB Sulselbara. Kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Jemaat GPIB Bastrakasi Makassar yang sudah memberikan tempat, memfasilitasi kami untuk boleh melaksanakan perkenalan di gedung gereja ini. Sampaikan salam hormat untuk PHMJ dan seluruh Majelis Jemaat. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga untuk jemaat-jemaat di lingkup Mupel GPIB Sulselbara yang sudah mengirim utusan. Terima kasih banyak, dan saya atas nama BP Mupel juga mengucapkan selamat melayani bagi Bapak Ibu yang boleh dipercaya oleh Tuhan untuk duduk sebagai pengurus Krisis Center Mupel GPIB Sulselbara dan juga Bapak Ibu yang duduk di tim Satgas COVID-19 Mupel GPIB Sulselbara. Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan memberkati tugas yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk sambutan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Junior. Kita akan mengikuti Warta Jemaat. Warta Jemaat Minggu 9 Januari 2022. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk Warta Jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan dan pelayan gereja sepekan mendatang. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bastrakasi mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Alfira Tatiwakeng, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bastrakasi di sektor pelayanan 8, pemandu lagu Ibu Febi Daulu dan Ibu Tri Kristian. Persembahan pujian Saudara Dion Makagiansar dan adik Nadine Tatiwakeng. Organis Bapak Eki Rumbu. Produksi siaran tim multimedia, pengawas protokol kesehatan, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB, atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini. Tuhan memberkati. Jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 62 orang, perempuan 69 orang. Bidang pembangunan ekonomi gereja. Pengecatan dan renovasi Pastori 1. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa sehubungan dengan akan dilakukan pengecatan dan renovasi di Pastori 1, maka dibuka penawaran untuk jasa pengerjaan dengan membuat surat penawaran lengkap beserta rincian biaya-biaya, dan surat tersebut ditujukan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bastrakasi.
Surat penawaran disetor ke kantor majelis jemaat pada hari dan jam kerja paling lambat tanggal 16 Januari 2022. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian warga jemaat. Ketiga, bidang Inforkom dan Litbang. Rapat koordinasi. PHMJ bersama Komisi Inforkom Litbang GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 waktu pukul 19 WITA, tempat GKP 2 lantai 2. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam rapat tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Berita duka. Telah meninggal dunia pada yang pertama hari Senin tanggal 3 Januari 2022 pukul 17.10 WITA di Rumah Sakit Grace Telina, Ibu Jakoba Heni Towoluyu dalam usia 73 tahun. Yang kedua, hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 pukul 13 WITA di Rumah Sakit Siloam Denpasar, Bali, Bapak Charles Roberto Williams Latuperisa dalam usia 46 tahun. Majelis dan warga jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih menyatakan turut berduka cita yang mendalam. Tuhan Yesus Kristus sumber penghiburan memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 8 Januari 2022, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian warta jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silahkan berdiri. Pergilah dan bagikanlah damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.